Ada dua program yang mau kita sampaikan pada Anda. Yang pertama Chef Mentoring, Family Mentoring, Chef dan Family Mentoring. Yang kedua adalah rencana launching plus konser ya. Launching, training, konser itu 3 in 1 sebenarnya. Launching Chef Mentoring, yang kedua training family, yang ketiga konser. Duo Ahmad. Ahmad Faiz sama Ahmad Munjid ya. Duo Ahmad. Ahmad Albar Pak. 3 lagi ya. Oke, yang pertama saya ngomong dulu tentang masalah Chef Mentoring. Kenapa kita adakan Chef Mentoring? Menurut Anda kenapa? Kenapa training aja nggak cukup? Kenapa ada mentoring? Yang satu, Bapak Ibu, adalah kita perlu percepatan ya. Visi kita bagaimana mencapai 5 juta chapter di tahun 2020 ya. Kurang 5 tahun. Kalau itu kita bagi per bulan, kita perlu 80.000 chapter baru per bulan. Kalau hanya dengan training susah. Itu kalau mau diadakan training ya sebulan 80 kota, ya kota 1.000 orang. Nah, agak susah, bener nggak? Maka kita perlu mentoring. Jadi masuk akal kalau ini kita bikin trainingnya ada di mana-mana tanpa menunggu ada jumlah peserta yang cukup banyak dan juga nggak nunggu tanggal. Setiap orang kalau mau belajar chef harus bisa langsung belajar, langsung ada yang bimbing. Jika Bapak Ibu semua bisa menjadi chapter yang bimbing chapter baru, saya yakin semua udah bisa, benar nggak? Nah, satu, kenapa kita bikin mentoring? Karena dengan mentoring akan bisa terjadi percepatan jumlah chapter. Harapan kita bisa 5 juta chapter dalam waktu 5 tahun. Apa mungkin kira-kira? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena nggak mungkin. Mungkin karena udah ada contohnya, Bapak Ibu. Udah ada contohnya di mana dengan sistem yang sama itu bisa mencapai 60.000 orang sebulan. Nah, kita mau coba tiru sistem itu dengan produk Chef Mentoring, dan dengan bantuan Bapak Ibu semua, di mana Anda semua bisa bantu orang baru untuk belajar chef, maka lahirlah Chef Mentoring. Itu alasan pertama supaya terjadi percepatan jumlah chapternya bisa segera banyak. Yang kedua juga ada kebutuhan Bapak Ibu, di mana orang kalau mau ikut training chef nggak selalu terjangkau harga 3,5 buat mereka, benar nggak? Nah, dengan Chef Mentoring harganya separuh, nggak sampai separuhnya, cuma 1,5 juta orang bisa belajar chef. Dan belajarnya langsung sama saya. Kita coba ya. Boleh di stop, boleh disuruh ulang 10 kali. Anda bawa keluar kota, saya juga akan ikut Anda. Yang ketiga, ada orang ikut training, habis ikut training masih bingung, ada nggak? Belum bisa praktek chefnya, bagaimana Pak? Pak, kalau deep chefnya kok saya waktu itu ngantuk-ngantuk Pak, gimana? Mau ngulang lagi, mungkin dia nunggu sebulan lagi juga repot, belum tentu ada waktu. Dia pengennya itu bawa saya ke rumah dia untuk bimbing deep chef. Nah, sekarang ada. Nah, sekarang ada. Nah, sekarang Upload dong. yang semangat mana nenek ya? Itu kan untuk beliau. Mantap. Dimasukkan nenek luar biasa. Jadi rahmatan kita. Insya Allah. Katanya apa? Pakar futurolog, apa futurolog itu? Orang bisa memprediksi masa depan ya dengan kaitan dengan ini. Abad 21 itu akan didominasi oleh 3 kelompok manusia. Yang pertama netizen. Netizen itu warga internet yang itu jumlahnya bisa lebih besar dibanding warga negara. Warganya Facebook itu sekarang hampir menyaingi warga Cina, 1 miliar lebih. Jadi penduduk dunia nomor 1 Cina, nomor 2 Facebook. Netizen. Yang kedua, Bapak Ibu, wanita, abad wanita. Anda ada di sini.
Kelihatan ada ya? Hampir di setiap seminar, pengajian didominasi oleh ibu-ibu. Dan pengambil keputusan banyak itu ibu-ibu. Saya tanya Bapak, tanya saya lah. Ya, yang ngisi, yang milih sofa ini siapa? Bapak apa ibu-ibu? Bapak bagian bayarin. Ya, ibu-ibu yang milih. Kompornya milih apa, sekarang masa apa, pakaiannya anaknya milih ibu-ibu. Jadi yang membuat keputusan di rumah tangga itu kebanyakan ibu-ibu. Bapaknya mungkin bagian bayarin. Jadi kalau ada mau marketing paling bagus ya ada cari. Sampai Herman saya bikin namanya marketing in Venus. Jadi marketing di dunia ibu-ibu. Kenapa? Karena pada kenyataannya banyak bikin keputusan pembelian itu ibu-ibu. Ya. Ini nenek nggak ada, Pak. Jangan kira Bapak Ibu. Nomor satu itu netizen. Nomor kedua itu ibu perempuan. Yang nomor tiga itu manula. Kenapa? Karena usia penduduk ini makin lama makin banyak yang usia lanjut ya. Tapi di surga katanya nggak ada nenek. Makanya ibu-ibu yang nenek-nenek dan penampilannya nenek-nenek ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi saya balik lagi ke mentoring. Kenapa kita adakan mentoring? Satu, pertama untuk percepatan. Karena dengan semua orang bisa jadi mentor, sekarang semua sektor bisa jadi mentor, maka akan mudah sekali di pelosok-pelosok orang belajar saya. Yang kedua, orang yang sudah ikut training pun itu masih perlu bimbingan, masih perlu ngulang lagi, benar nggak? Saya apa loh? Biasanya yang ngulang kita akan makin banyak ketika di sesi dipset. Karena banyak yang lupa, benar nggak? Atau belum diurutan, Pak. Atau udah ngantuk, atau udah terlalu malam. Nah, dengan mentoring Bapak Ibu, saya akan datang ke rumah Anda untuk bukan hanya ngajarin, mendampingi Anda dipset. Dipsetnya kita rekam, saya rekam, di mana Anda mau bangun tidur langsung Bapak Ibu, dipset dipset, iya Bu, saya akan dampingi Anda untuk dipset. Bangun tidur, saya ada di sana untuk bantu Anda. Bukan hanya ngajarin, tapi benar-benar Ibu pejamkan mata Anda, rasakan napas Anda tinggal dengar, Anda tinggal. Jadi bahkan orang alumni pun yang udah ikut training perlu mentoring, bener nggak ini? Apalagi yang belum ikut training dan belum punya dana atau waktunya belum ada atau tempatnya jauh, dia bisa ikut mentoring. Jadi itu alasan kenapa kita bikin mentoring. Terus kita tanya dulu, menurut Anda Bapak Ibu, apa kelebihannya training dibanding mentoring? Training, kelebihan training dibanding mentoring apa? Training, kelebihan training. Kelebihan training, dapat makan. Nah, Ketemu langsung. kalau Anda ngomong masalah sesi inspirasi, ya, yang lebih kena ke hati itu kalau Anda datang live, benar nggak? Ini bisa Anda udah punya lagunya siapa atau dengan ceramahnya siapa, ada dengar berulang-ulang, tapi ketika orangnya datang di kota Anda lihat, benar nggak? Kenapa? Karena feel-nya beda, ketemu orangnya langsung. Itu untuk sesi inspirasi training punya kelebihan, lebih masuk ke hati, lebih dapat feel-nya. Apalagi kelebihan training? Makan. Makan jadi masalah ya. Oke, yang kedua apa Ibu selain makan? Anda bisa langsung ketemu trainer, ketemu kawan-kawan yang lain sama sektor. Anda tanya jawab bisa langsung ketemu banyak orang ya. Oke, komunitasnya mungkin lebih kena Anda. Apalagi bagian dari itu ya? 3P, ya ada 3P-nya. Materinya lebih lengkap, ya. Materi lebih lengkap. Jadi ya sekarang ada surrogate chef-nya, ada 3P-nya, ada luck faktornya, ada masalah keluarga di mentoring nggak ada. Oke. Jadi itu yang porsinya training tuh. 3P itu porsinya training, luck faktor porsinya training, masalah keluarga porsinya training. Nulis surat training Bu nggak bisa ada nulis surat training. Itu
lebih komplit. Oke, hari training kelebihannya satu, sesi inspirasional lebih kena hati. Yang kedua, ada komunitas di mana Anda ketemu orang. Yang ketiga, Anda lebih komplit materinya. Nah, kalau mentoring kelebihannya apa? Simpel. Simple but powerful. Kelebihan paling utama lebih murah ya. Cuma 1,5, ini 3,5. Selain lebih murah, yang kedua lebih fleksibel dari waktu maupun tempat. Ya. Mau belajar kapanpun bisa, dimanapun bisa. Nggak usah nunggu ada training kapan dan di mana ada training. Jadi mau di pelosok di ujung Berung atau di mana, di Rian Jaya atau di mana, kapanpun mau bangun tidur langsung training juga bisa. Jadi nggak usah nunggu waktu dan tempat. Lebih fleksibel. Yang ketiga apa? Kalau untuk urusan skill, keterampilan, tapping, itu DVD mentoring lebih powerful dibanding Anda datang ke training. Yang ngomongnya bukan saya tapi Gary Blake, guru saya. Dia bilang Anda ikut training saya 3 hari. Dengan lihat DVD saya 3 kali, saya jamin Anda akan jauh lebih skillful, lebih menguasai skillnya dengan nonton DVD. Kenapa? Ulang-ulang. Karena kalau Anda nggak ngerti, Anda bisa minta diam. Kalau Anda ngantuk, Anda bisa minta saya berhenti dulu Pak, saya tidur dulu. Nanti kalau udah ngantuk, saya tidur. Di training bisa? Anda ngantuk, Anda tidur aja sendiri. Saya terus, bener nggak? Kami nggak mungkin nunggu Anda. Anda belum paham, ya kalau pertanyaan 1 2 kita layani nggak paham, kita nggak bisa. Tapi di training bahkan orang yang paling susah untuk paham pun bisa diulang-ulang. Dan di mentoring itu kita pilih segmen-segmen terbaik. Jadi sudah kita edit. Yang terpenting ada di situ. Oke. Tips itu terutama kalau di training banyak orang kelewatan karena udah malam sesinya mereka udah pada ngantuk. Kemudian kita nggak baik ngulang, udah capek sekali langsung anda inget ya syukur, nggak inget Anda kelewatan. Di mentoring Anda lihat terus, Anda lihat instruksinya, bahkan ketika Anda mulai tip chef, saya akan dampingi Anda. Nah, tinggal pejamkan mata, Anda ikuti instruksi saya, Anda seperti saya mendampingi Anda tip chef. Enak ya? Jadi antara mentoring dengan training ini saling menggantikan atau saling melengkapi apa itu? Ya. Ini saling melengkapi. Jadi ada orang yang ikut mentoring dulu supaya ngerti skill, kemudian ikut training supaya dapat sesi inspirasi yang lebih lengkap. Boleh mentoring plus training. Ada juga orang ikut training langsung lengkap, langsung. Tapi untuk mengulang-ulang skillnya dia ikut mentoring. Jelas ya, Ibu ya. Jadi ini dua produk tidak untuk saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Jelas ya. Itu tentang mentoring. Terus Pak, mentoring isinya apa? Yang ada di mentoring itu isinya apa? Yang terutama apa Ibu? Pokoknya yang berkaitan dengan skill, keterampilan, itu kita rekam semua di mentoring. Pertama, skill untuk healing. Apa? Pertama, Anda akan kita ajari dulu dasar ilmiahnya. 15 teknik, 10 alasan kenapa belajar chef, supaya Anda nggak salah paham, ini nggak seperti teknik cambi-cambi ya. Itu dulu. Yang kedua, langsung kita ajarkan chef versi singkat. Yang ketiga, versi lengkap. Yang keempat, bantu orang lain. Ya. Chef untuk anak, chef sakit kronis, 3P itu semua porsinya training. Di mentoring nggak ada. Kenapa? Karena 3P misalnya itu beresiko kalau diajarkan di karena kita nggak bisa lihat orangnya gimana tiba-tiba orang muntah-muntah sedikit kasihan, bener nggak? Jadi makanya itu porsinya training. Surrogate jarak jauh versinya training. Di training. Tapi di mentoring sudah lumayan Bu healingnya. Dasar ilmiah udah, chef diri sendiri udah, chef bantu orang lain udah, versi singkat, versi lengkap. Oke ya, itu chef for healing. Lalu chef for happiness, apa yang ada di situ? Untuk bahagia apa? Cara kita apa? Kedua, yang pertama 5 kondisi hati. YKIPS ya. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Kalau Anda bisa begitu, Anda pasti bahagia insya Allah. Benar nggak? Iya. Nah, kita sampaikan di mentoring. Plus latihannya. Latihannya apa?
Kalau Anda belajar ke kampus-kampus terbaik di dunia Pak Ibu ya, yang dia mengajarkan tentang the science of happiness, tentang ilmu tentang bahagia ya, itu psikologi itu mau di Harvard University, mau di University of California Berkeley, atau University of Illinois tempatnya Pak apa? Dekanya itu siapa namanya? James Management, Al-Ghazali. Anda baca di situ dan di mana-mana. Kalau mereka ngomong masalah kebahagiaan nih, science of happiness, ada 2 skill utama yang nggak mungkin dia lewatkan. Nah ini yang paling penting. Yang pertama namanya mindfulness, skill untuk senangkan hati Anda, khusyuk, meditasi, atau kalau kita mungkin pikir apapun itu. Yang kedua skill untuk loving kindness. Jadi menurut dia resep kebahagiaan yang paling konkret itu kalau Anda bisa calming down your mind, membuat pikiran Anda ini enggak lompat sih, dari benar-benar khusyuk. Nah karena ini sangat penting sama Allah, kita diminta sholat 5 kali sehari, latihan khusyuk 5 kali. Tapi entah bagaimana kita walaupun dilatih 10.000 kali masih aja belum khusyuk. Nah ini bagaimana melatih supaya pikiran kita itu khusyuk. Yang kedua adalah adalah loving kindness, punya hati yang baik sama orang lain. Dalam bahasa Nabi itu Ra'ufur Rahim. Dalam bahasa sains loving kindness. Dalam bahasa kita welas asih sama orang. Nah, 2 skill kalau digabungkan apa ya Bu? Antara skill welas asih, loving kindness, Ra'ufur Rahim digabung dengan mindfulness, jadilah sebuah teknik yang kalau di sini kita sebut dengan doa cinta segitiga. Nah itu nanti kita ajarkan juga di mentoring. Anda nggak usah kuliah atau Berkeley atau Harvard, di situ akan kita bimbing bagaimana Anda memiliki pikiran yang khusyuk dan punya hati yang baik sama orang. Latihannya namanya doa cinta segitiga. Oke, itu skill set for happiness. Nomor 3 apa setelah happiness? Sukses. Set for success skillnya apa? Bersihkan sampah emosi. 3B, tingkatkan keberuntungan Anda. Faktor. Yang ketiga, keep safe. Ya. 2 yang pertama hanya ada di training. Faktor sama 3B. Tapi keep safe-nya kita ajarkan di mentoring. Karena keep safe di training pun seringkali seperti anak tiri, waktunya kira sedikit, sesi paling akhir. Di mentoring kita kasih full, versi fullnya. Bahkan ada satu materi yang sebenarnya itu harusnya disampaikan sebelum tipset supaya orang nggak salah paham, supaya orang nggak berpikiran begini apa itu. Yang penting saya tipset 3 setiap hari, maka besok akan turun uang dari langit. Jadi kalau ada cuma tipset doang, cuma tipset aja tiap hari nggak akan mengubah apapun. Karena tipset adalah satu di antara 5 puzzle yang harus Anda kumpulkan untuk total sukses. Tipset itu adalah satu komponen di antara 5 komponen harus ada semua kalau Anda ingin meraih total sukses. Apa 5 komponen itu? Adanya di mentoring. 5 hal untuk total sukses. Set for success. Yang terakhir, greatness. Meraih kemuliaan dengan cara apa? Apa? Supaya menjadi orang great. Berbagi apa? Di kita apa ya Bu, simple aja. Anda memiliki hati logos, hidup Anda sehari-hari mencerminkan logos. Jadi logos action, actionnya logos. Yang kedua Anda punya logos prayer, hatinya logos. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencerminkan logos dan apa saja yang perlu kita sampaikan sama Allah untuk punya hati yang logos, kita masukkan di mentoring. Nah itu 4 materi kita, Safe for Healing, Happiness, Success, Fitness, yang itu bisa dipelajari begitu Anda ikut program Safe Mentoring. Cukup jelas Bapak Ibu? Kira-kira ini layak nggak
ditawarkan ke banyak orang. Baik. Memang yang ibu yang Bapak sampaikan itu memang ya seperti dalam selaku istiqomah dan kurva yang ada di saya. Jadi kita tanpa mengingat hasil teman-teman, jalani terus, jalani kalau dalam perjalanan kita nanti, oh iya, Ya. Nah, artinya apa Ibu? Yang 4 hal yang saya sampaikan tadi itu self healing, happiness, achievement. Ini layak nggak disajikan ke orang? Layak nggak untuk punya skill itu dan punya hati seperti itu? Orang Jerbasuki mau beo ya. Orang perlu berbayar 1,5 juta. Menurut Anda mahal? Mahal kalau dilihat barangnya ya. CD. Tapi kalau Anda lihat ilmunya, manfaatnya, kalau Anda bisa pastikan mereka benar-benar dapat skillnya, jadi murah. Silakan ya. Benar ya? Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana nih kami sangat membutuhkan apa ya Bu, memastikan agar orang-orang yang beli mentoring ini benar-benar dapat ilmunya dan benar-benar praktek. Nah, kalau Bapak Ibu tugas Anda sebagai chef mentor nanti bagi Anda yang sudah punya mentoring cuma 3. Mentornya siapa? Saya. Bukan Anda. Yang ngajarin orang-orang itu siapa? Saya. Lewat video. Kalau itu tugas Anda apa? 3. Yang pertama, memastikan dia belajar. Karena godaannya Bu, kalau orang cuma beli mentoring itu seringkali habis beli nggak dipelajari. Nah, tugas Anda nagih dia untuk sudah dipelajari apa belum? Sudah dilihat apa belum? Jelas ya? namanya moto. Kita tahu ya Pak. Nah, makanya ini nggak butuh skill khusus Bapak Ibu. Anda nggak perlu keterampilan khusus untuk jadi mentor. Karena mentornya itu saya. Anda menjadi asisten mentor. Tugasnya asisten adalah memastikan orang yang udah beli mentoring ini nggak rugi. Dia udah beli, mesti ada dapat manfaat. Caranya bagaimana? Pastikan dia belajar. Oke? Tapi rasanya juga nggak perlu pas begitu aja Pak, mesti yang beli ini mesti belajar ya. Kalau nggak jelas mesti nanya ke kita dulu. Nah, itu tugas ketiga Anda. Ini masih tugas pertama Bu ya. Tugas pertama pastikan dia belajar. Yang kedua pastikan dia praktek. Jadi di situ nanti Bapak Ibu ada videonya, ada buku panduannya, ada lembar isian praktek. Pastikan dia praktek. Apa udah tagging berapa orang hari ini? Tidak belum praktek atau belum Pak? Dan berarti minimal 50 orang. Nah, yang ngerti kata Ibu tadi itu. Kalau ada yang ngerti, baru boleh telepon Anda atau telepon kantor untuk menjelaskan detail. Nah, Bapak Ibu. Atau Anda bisa bikin semacam grup mentoring maksimal 4 jam untuk ngajarin dan menjelaskan orang-orang. Kenapa kok maksimal 4 jam Bapak Ibu? Supaya nggak disalahpahami bahwa itu training. Supaya untuk menjaga bahwa training itu porsinya safety S ya, bukan mentoring. Jadi 4 jam ini hanya untuk memastikan dia paham, praktek, dan kalau ada pertanyaan bisa. Cara mentoring bagaimana Pak? Ada 3 cara. Bisa lewat jarak jauh, telepon, bisa langsung ketemu, one-on-one di ruang tamu Anda. Bisa juga dikumpulkan satu kelompok orang. Anda bawa ke kantor chef misalnya, lalu Anda ajarin atau Anda ajak praktek bareng. Maksimal 4 jam. Sampai sini ya Bapak Ibu. Cukup jelaskah program mentoring kita? Kemarin itu waktu kita punya kelompok pengajian, maka si ustaz saya ada beberapa mantan seperti itulah ya Pak ya. Dia tuh ada stroke, ada yang bisa bilang nih pagi stroke-nya bukan ada penyakit itu udah datang dari kita. Ada suatu cara ini yang namanya sel. Nah, terus kan waktu itu saya lagi. Terus waktu itu yang Pak Guru yang ada nanti itu langsung ngambil apa itu? Ini udah bener Al-Quran kok. Ini udah bener, kemarin ini bener nggak ada lagi sudah orang Al-Quran.
asalkan dia lihat aja dia bisa Bener. bisa lah. Bisa ibu ajarin dulu, asalkan dia benar-benar beli mentoring, nanti mentoringnya belakangan. Oke. Jadi nanti itu paket mentornya apa ibu? Insya Allah akan udah jadi saat kita launching tanggal 27 Juni. Anda bisa beli order dulu, misalnya ibu tadi orang tadi ya udah bu, saya ajarin sekarang, ibu ajarin dulu 6 orang, tapi pastikan dia sudah beli mentoring. Jadi nanti begitu mentoringnya udah jadi, kasihkan dia ini pak. Kalau Anda belum jelas, ayo kita bahas lagi. Ya. Baik, ya bu. Kan dari CD ya, itu total jam CD itu berapa jam ya? Karena kan nggak memastikan orang nonton perlu waktu sekian jam. Oh, jadi kita potong-potong bu, nggak langsung buat nyambung semua Anda. Jadi supaya mudah dicerna, orang lihat di video itu nggak bisa lama-lama bu, bosen kan. Jadi nanti kita potong-potong. Kalau totalnya 2 DVD. Satu lagi DVD untuk cara mentoring, cara bangun jaringan, cara mempromosikan ini. Dan DVD review set total solution training. Jadi yang satu DVD untuk apa? Cara mentoring, cara bangun jaringan, sama DVD review set supaya orang habis ke mentoring untuk training set. Sementara DVD intinya ada 2. Tadi itu, isinya lagi dulu. Pas healing, happiness, success, fitness. Dan kita potong-potong kecil-kecil supaya orang nggak bosan ya. Karena di itu bu ada bapak tadi juga bilang cukup Al-Quran hadis saja. Itu jawabannya pakai DVD pertama tentang dasar ilmiah set. Gitu ya. Nah biasa nggak ngajarin bu, bos cukup Quran hadis ini kamu nggak usah makan. Kamu nggak usah belajar ilmu kedokteran, ini sudah bisa semua kayak gitu. Tidak kan bu. Tapi juga ngajari anda hadis ini penting untuk hidup anda. Tapi kalau untuk urusan kedokteran anda baca ilmu kedokteran. Untuk bangun masjid anda baca ilmu arsitektur, ilmu teknik sipil gitu. Untuk bangun jalan anda baca ini. Ya, jadi itu jawabannya itu nggak usah berdebat dengan beliau. Setelkan aja di video utama. Oke Bapak Ibu, kira-kira cukup jelas isinya mentoring? Nah, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ini baru materi kedua mau saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya 5 orang anggota keluarga,